Saya Ayla Julita Faras yang akan menjawab pertanyaan dari bagaimana tata kelola TI yang efektif terintegrasi dengan manajemen risiko di seluruh perusahaan untuk memastikan stabilitas dan keberhasilan operasi bisnis. Tata kelola TI yang baik harus selaras dengan manajemen risiko perusahaan atau ERM, supaya bisnis tetap stabil dan sukses. Intinya, ini soal bagaimana teknologi mendukung tujuan perusahaan tanpa menambah risiko yang bisa merugikan. Jadi, bagaimana integrasi ini bekerja? Yang pertama, sejalan dengan strategi bisnis. Keputusan TI harus mendukung tujuan perusahaan dan mengurangi resiko potensial. Yang kedua, mengenali dan mengelola resiko. Identifikasi resiko TI seperti serangan cyber dan kebocoran data dengan framework seperti COVID, ITIL, atau ISO 27001. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Pastikan sistem TI mematuhi aturan seperti GDPR, HIPAA, atau SOX agar terhindar dari sanksi. 4. Siap menghadapi gangguan. Miliki rencana pemulihan yang jelas untuk menjaga kelangsungan bisnis saat terjadi gangguan TI. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis resiko. Evaluasi resiko sebelum berinvestasi dalam teknologi atau inovasi digital. Yang keenam, pemantauan dan akuntabilitas. Pantau resiko secara rutin dengan KPI dan laporan yang diperbarui berkala. Dan terakhir, yang ketujuh, kerjasama antar tim. Manajemen resiko TI harus melibatkan berbagai tim, bukan hanya bagian IT. Nah, jadi kesimpulannya, mengintegrasikan tata kelola TI dengan manajemen resiko perusahaan itu penting supaya bisnis tetap aman, patuh pada regulasi, dan bisa berkembang dengan tenang. Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal tanpa harus khawatir akan dampak buruk yang bisa terjadi. Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Enterprise Governance of IT atau EGIT. EGIT itu intinya adalah cara perusahaan mengatur IT supaya selaras dengan tujuan bisnis mereka. Tujuannya sederhana, biar IT benar-benar memberikan nilai tambah dan membantu perusahaan mencapai target, sekaligus meminimalkan resiko yang bisa muncul. Oke, setelahnya saya akan menjelaskan mengenai struktur penting dalam AGIT. Ada 4 poin. Yang pertama ada kerangka kerja atau framework tata kelola IT. Beberapa framework yang sering dipakai. Yang pertama ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies. Menjamin IT sejalan dengan tujuan bisnis dan memberi panduan tentang cara memantau dan mengontrol IT secara efektif. Yang kedua ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Fokusnya itu pada pengelolaan layanan IT yang efisien dan sesuai kebutuhan bisnis. Misalnya dalam mengatur insiden atau perubahan dalam layanan IT. Yang ketiga ada ISO atau IEC 38500, standar internasional yang memberikan prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola IT seperti tanggung jawab, strategi, dan kepatuhan. Poin kedua ada komite tata kelola IT untuk memastikan IT diawasi dengan baik. Biasanya dibentuk beberapa komite seperti yang pertama, IT Steering Committee, berisi pimpinan bisnis dan IT yang memastikan investasi IT sejalan dengan strategi perusahaan. Yang kedua ada komite resiko dan kepatuhan. Fokusnya itu pada manajemen resiko IT dan kepatuhan terhadap regulasi hukum serta standar industri. Nah, sekarang poin ketiga yaitu peran dan tanggung jawab kunci. Beberapa peran penting dalam AGIT. Yang pertama ada Dewan Direksi, memberikan arahan strategi dan memastikan IT mendukung tujuan bisnis. Yang kedua ada Chief Information Officer atau CIO, bertanggung jawab atas strategi IT dan memastikan IT memberikan nilai bisnis. Yang ketiga ada Chief Information Security Officer, CISO. Tugasnya adalah mengelola risiko keamanan informasi dan menjaga aset informasi perusahaan. Kemudian, poin keempat ada kebijakan dan mekanisme kontrol. Agar tata kelola IT berjalan lancar, diperlukan kebijakan yang jelas. Misalnya, yang pertama kebijakan keamanan IT, yaitu standar keamanan data dan akses informasi. Yang kedua ada kebijakan manajemen risiko IT, itu untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait teknologi. Dan yang ketiga, itu ada audit dan pemantauan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal. Nah, kesimpulan dari materi AGIT ini adalah AGIT membantu perusahaan mengelola IT dengan lebih efektif supaya bisa mendukung tujuan bisnis. Dengan framework yang tepat, komite yang jelas, peran yang solid, dan kebijakan yang ketat, perusahaan bisa memaksimalkan nilai IT sambil meminimalisir resiko yang mungkin muncul.
Berikutnya saya akan menjelaskan mengapa IT security penting dalam IT governance. IT security merupakan komponen krusial dalam IT governance karena berfungsi untuk melindungi data, sistem, dan hasil perusahaan dari berbagai ancaman cyber, seperti peretasan, malware, phishing, hingga kebocoran data. Dalam era digital saat ini, serangan cyber semakin canggih dan dapat menimbulkan dampak besar, mulai dari kerugian finansial, kehilangan data penting, hingga rusaknya reputasi perusahaan. Oleh karena itu, IT security juga bukan hanya menjadi tanggung jawab tim IT saja, tetapi juga harus menjadi perhatian utama dalam strategi bisnis perusahaan. Perusahaan juga harus memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan standar keamanan seperti GDPR, ISO 27001, atau aturan-aturan lain yang berlaku, di mana kepatuhan ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Di sisi lain, peran eksekutif bisnis sangat penting dalam memastikan keamanan IT dapat berjalan dengan baik. Para pemimpin perusahaan harus memahami risiko keamanan yang ada dan mendukung kebijakan serta strategi keamanan yang ditetapkan oleh tim IT. Mereka juga harus memastikan bahwa perusahaan memiliki anggaran dan sumber daya yang cukup untuk mengembalikan sistem keamanan yang kuat. Selain itu, eksekutif juga berperan dalam membangun budaya keamanan di dalam organisasi. Keamanan cyber bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal manusia, di mana banyak serangan cyber terjadi karena kesalahan pengguna, seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau mengklik tautan berbahaya. Oleh karena itu, eksekutif harus memastikan adanya pelatihan bagi karyawan agar mereka lebih sadar akan ancaman keamanan dan tahu bagaimana cara melindungi data dari perusahaan. Jadi kesimpulannya, IT security adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari IT governance. Dengan peran aktif dari para eksekutif bisnis dalam memahami dan mendukung keamanan IT, perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman cyber dan menjaga operasional bisnis tetap berjalan dengan aman dan lancar. How can a broad and consistent compliance architecture provide a competitive advantage to an enterprise? Arsitektur kepatuhan yang luas dan konsisten memberikan keunggulan dan kompetitif dan memastikan operasional yang efisien, aman, dan sesuai regulasi. Kepatuhan yang kuat mengurangi risiko hukum, finansial, dan reputasi serta membangun kepercayaan pelanggan, mitra, dan investor. Standarisasi dan otomatisasi kepatuhan meningkatkan efisiensi operasional serta memudahkan ekspansi ke pasar baru. Di sini ada beberapa cara bagaimana kepatuhan yang terintegrasi dengan baik dapat menjadi nilai tambah. Yang pertama, mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi, misalnya GDPR, HIPAA, SOX. Mengurangi risiko hukum finansial dan reputasi. Meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra, bisnis, dan investor terhadap perusahaan. Yang kedua, efisiensi operasional yang lebih baik. Proses kepatuhan yang terstandarisasi dan terdokumentasi mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Otomatisasi kepatuhan dapat menekan biaya operasional dan meminimalkan kesalahan manusia. Yang ketiga, mempermudah ekspansi dan akses ke pasar baru. Kepatuhan yang kuat mempermudah perusahaan memasuki pasar yang memiliki persyaratan regulasi yang kuat atau ketat. Meningkatkan kredibilitas dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan global dan institusi pemerintah. Yang terakhir, diferensiasi kompetitif dalam industri. Perusahaan yang menerapkan kepatuhan sebagai nilai utama dapat menonjol dibandingkan pesaing yang kurang memperhatikan regulasi. Meningkatkan citra perusahaan sebagai organisasi yang bertanggung jawab, aman, dan dapat dipercaya. Kesimpulannya, arsitektur kepatuhan yang luas dan konsisten tidak hanya berfungsi untuk memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah ekspansi bisnis, dan memperkuat kepercayaan pelanggan, kepatuhan yang terintegrasi memberikan manfaat jangka panjang. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan menjaga tata kelola data yang baik akan lebih unggul dalam persaingan, membangun reputasi yang kuat, serta menciptakan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada discuss and illustrate important process for enterprise governance of IT. Enterprise governance of IT atau yang disebut EGIT adalah kerangka kerja yang memastikan bahwa teknologi informasi selaras dengan tujuan bisnis, memberikan nilai serta mengelola risiko dan sumber daya yang dengan efektif. Nah, EGIT itu melibatkan berbagai proses penting yang mendukung tata kelola dan manajemen IT di dalam organisasi. Selanjutnya itu ada beberapa proses utama dalam EGIT. Yaitu yang pertama ada strategic alignment atau keselarasan strategis. IT itu harus selaras dengan strategi bisnis untuk memastikan bahwa investasi teknologi mendukung tujuan organisasi. Proses yang terlibat itu meliputi yang pertama ada perencanaan strategis IT, yang kedua ada manajemen portofolio IT, sama yang ketiga ada evaluasi dan pemilihan proyek IT.
Terus yang kedua ada value delivery atau penyampaian nilai IT. Nah, proses ini itu memastikan bahwa investasi IT menghasilkan manfaat nyata bagi organisasi. Komponen utama meliputi yang pertama ada manajemen manfaat bisnis dari proyek IT, yang kedua ada optimalisasi biaya IT, dan yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional. Nah, terus yang ketiga ada risk management atau resiko manajemen IT. Nah, mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan IT, termasuk keamanan siber dan kepatuhan regulasi. Proses ini mencakup yang pertama ada manajemen keamanan informasi, yang kedua ada manajemen kepatuhan terhadap regulasi, dan yang terakhir ada penilaian risiko IT dan mitigasi. Selanjutnya itu ada resource management atau manajemen sumber daya IT. Nah, itu memastikan bahwa sumber daya IT, manusia, teknologi, dan keuangan digunakan secara optimal. Aspek itu penting meliputi yang pertama ada pengelolaan kapasitas dengan kapabilitas IT, yang kedua ada optimalisasi biaya dan anggaran IT, dan yang ketiga ada pengembangan kompetensi SDM IT. Terus yang terakhir itu ada performance measurement atau pengukuran kinerja IT. Nah, itu menilai efektivitas dan manajemen dan efisiensi IT dalam mendukung bisnis melalui indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI). Nah, proses yang terkait itu meliputi yang pertama ada pemantauan kinerja layanan IT atau IT Service Management, terus yang kedua ada pengukuran Return on Investment atau ROI IT, dan yang terakhir ada audit dan evaluasi IT secara berkala. Nah, kesimpulannya, Enterprise Governance of IT atau EGIT memastikan bahwa IT itu selaras dengan strategi bisnis, memberikan nilai serta dikelola dengan aman dan efisien. Dengan menerapkan proses utama seperti strategic alignment, value delivery, risk management, resource management, dan performance measurement, organisasi dapat mengoptimalkan manfaat IT, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepatuhan. Menggunakan kerangka kerja seperti COBIT, ITIL, dan ISO atau IEC membantu memastikan tata kelola IT yang efektif dan berkelanjutan. Discuss and illustrate important relation mechanism for enterprise governance of it. Yang pertama adalah berbicara secara teratur. Di sini ada 3, apa, mengapa, dan contohnya. Untuk apa, itu mengadakan pertemuan rutin antara tim bisnis dan TI. Yang mengapanya itu memastikan semua orang tetap selaras dan proyek TI memenuhi kebutuhan bisnis. Contohnya seperti rapat bulanan untuk membahas kemajuan dan prioritas. Yang kedua, ada berbagi pengetahuan. Di sini apanya itu adalah mengajarkan tim bisnis tentang TI dan tim TI tentang tujuan bisnis. Mengapanya membantu kedua pihak memahami tantangan dan peluang bisnis masing-masing. Contohnya workshop di mana TI menjelaskan teknologi baru dan bisnis membagikan rencana mereka. Yang ketiga adalah memutuskan bersama. Apanya itu adalah melibatkan bisnis dan TI dalam pengembalian keputusan, dan mengapanya memastikan keputusan menyeimbangkan kebutuhan bisnis dan kemampuan TI. Contohnya tim yang memilih proyek TI berdasarkan apa yang terbaik untuk bisnis. Yang keempat ada menggunakan perantara. Di sini apanya itu menunjuk seseorang untuk menghubungkan tim bisnis dan TI. Mengapanya di sini adalah mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama. Contohnya business relationship manager atau BRM yang menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam rencana TI. Yang kelima adalah melacak kesuksesan bersama. Di sini ada apanya itu adalah menggunakan tujuan bersama untuk mengukur seberapa baik TI mendukung bisnis. Mengapanya itu membuat semua orang tetap fokus dan menunjukkan dampak TI pada hasil bisnis. Contohnya scorecard yang melacak kesuksesan proyek, biaya, dan hasil bisnis. Yang keenam adalah menyelesaikan konflik. Apanya itu adalah memiliki proses untuk menyelesaikan perselisihan antara bisnis dan TI. Mengapanya adalah mencegah konflik dan memperlambat pekerjaan. Contoh, kelompok pemimpin yang turun tangan untuk menyelesaikan sengketa terkait sumber daya atau prioritas. Yang ketujuh, ada semangat tim. Membangun semangat tim. Apanya itu adalah mendorong bisnis dan TI untuk bekerja sama dalam tugas yang menyenangkan dan menantang. Mengapanya adalah membangun kepercayaan dan menghilangkan hambatan antara tim. Contohnya adalah hackathon di mana kedua tim memecahkan masalah bersama. Yang kedelapan adalah tentukan peran dengan jelas. Di sini apanya itu memastikan semua orang tahu tanggung jawab mereka, dan mengapanya itu menghindari kebingungan dan memastikan akuntabilitas. Contohnya Chief Digital Officer atau CDO yang mengawasi proyek digital. Yang kesembilan adalah terbuka dan jujur. Apanya adalah berbagi pembaruan dan keputusan secara terbuka dengan semua orang. Mengapanya itu membangun kepercayaan dan menjaga semua orang tetap terinformasi. Contohnya dashboard yang menampilkan status proyek, anggaran, dan resiko. Yang ke-10 adalah terus meningkatkan. Di sini apanya adalah belajar dari proyek sebelumnya untuk melakukan yang lebih baik di masa depan. Mengapanya
itu membuat proses lebih efektif seiring waktu. Contoh, setelah proyek selesai, tinjau apa yang berjalan baik dan apa yang tidak untuk perbaikan selanjutnya. Belum.